Kamu ini botolnya di mana? Disuruh baca Quran, kamu nggak bisa. Disuruh ngelihat Gimana, Dis? Quran, kamu nggak mau. Padahal kamu Islam. Makanya saya bilang besok panggil tukang loak, suruh dibawa buku Quranmu dibawa sama dia. Masih mending laku 1/2 kilo. Gimana? Itu Dis, itu penonton-penontonmu, pengikutmu itu pada benci aku, Dis. Apa mau kamu sampaikan, Yusuf? Dis, kamu masuk Islam lah sekarang, Dis. Aku bantu. Cuman itu aja. Ya itulah ya aku mendoakan semoga kamu sehat ya, Dis. Sama penonton pengikutmu itu kalau bisa pada belajar, Dis. Belajar semoga biar Indonesia ini makin maju, Dis. Enggak cuma Makin maju gimana? Orang isinya kadrun banyak gimana? ya pengikutmu itu juga yang botol banyak, Dis. Makanya kita itu sama-sama belajar gitu loh, Dis. Coba sekarang saya tanya, orang Kristen, ada nggak mereka orang Kristen yang kalau misalnya melakukan ritual keagamaannya nutupin jalan, malang jalan? Ya karena kan mereka nggak mayoritas, Dis. Kalau mayoritas juga kita Mayoritas. sholat Eh, bisa kok. ada orang, kamu mau tahu berapa orang Islam yang sholat di jalan? Dia cuma sendirian, mau lihat? Udah tahu aku, Dis. Terus kenapa kamu bilang Yang penting ada mayoritas izin kan, minoritas? Yang penting kan ada izin dari pemerintah, Dis. Nih lihat ya, nih. Ya udah lihat, aku udah tahu, Dis. Oh udah tahu. No, ini sekarang saya tanya sama kamu nih. Ya tanya aja, Perhatikan Dis. ya. Nih, BTW ada aku orang jualan warung, Dis. Aku segera dibeli mau dong, mau Dis. lari, mau lari. Ya, Kamu untuk lari? ini untuk ngisi kegabutan gua aja sih, Dis. Saya balik dulu kamera saya. Kamu bilang karena jumlahnya minoritas nggak ada orang. Sekarang saya tanya kamu, ini ada berapa orang ini? Ini berapa orang? Wah, itu prank aja itu, Dis. Prank? Kalau enggak, kalau cuma satu orang, Dis. Ini bukan 1-2 orang, Abdul. Kalau cuma satu orang itu bisa dipastikan hoax itu, Dis. Kecuali kalau jamaah. Baik. Lihat nih. Nah, Ini sholat baik di juga mana? kamu, Dis. Ini berapa orang? Ini berapa orang? Itu orang banyak, Dis. Orang banyak. Sholat di mana? Di jalan. Di Emang nggak boleh, jalan. Jadi sekarang kamu saya tanya, nggak boleh? dengar bentar. Ungkapan kamu, biar bangsa kita maju. Sekarang menurut kamu, ini membuat bangsa ini maju atau mundur? Maju. Maju. Erat persaudaraan. Makanya saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Kamu juga nggak waras. Kan Dis. sudah saya Kamu tuh bilang nggak ada teman-teman. waras-warasnya juga, Dis. Loh, sekarang saya tanya sama kamu. Tadi Tanya kalau aja. jumlahnya 1 kamu bilang prank. Kalau jumlahnya banyak nggak prank. Dan kalau begini negara kita maju betul? Kalau banyak kan yang itu penting ada izinnya, Dis. Kalau nggak ada izin kan ya itu baru salah, Penting Dis. ada Sama izinnya. pemerintah, Dis. Ya kamu jangan memframing gitu dong, Dis. Sungguh nekat yang nyata. Aku juga udah hafal, Dis. Kemarin Jadi aku teman-teman sekalian ya, nih dibilang-bilangin sama kelakuan temen-temenku, orang Dis. Islam. Nih coba lihat, nih ini berapa orang? Tiga orang. Ada izinnya nggak? Nggak tahu, Dis. Nggak Ya, aku tahu. belum Oke, berarti jadi ini bagus. polisi Sholat di gitu, jalan Dis. berarti bagus ya. Sholat di jalan berarti bagus ya. Ya kalau itu aku nggak tahu itu konteksnya kalau itu gimana. aku nggak Sekarang kan tahu. buat vlog, bukan apa, Dis. Berat saudara. Nih, kalau kamu lihat kelakuan orang Islam yang sholat di jalan, kamu akan menemukan nggak kehitung. Capek kamu ngitung nanti orang Islam sholat di jalan itu nih. Nah, Nih. emang itu gitu loh, Dis. Kamu dan pengikut kamu itu jangan Sholat melihat di seperti itu. jalan. Lihat dong yang terjadi. Kamu Makanya akan kita tuh banyak lihat menemukan orang Islam sholat di Dis. jalan nih. Lihat nih, ini sholat di jalan nih.
Mau Makanya lihat, biar kamu mau penonton hitung kamu berapa banyak bisa nih maju, orang Islam Dis. sholat di jalan tuh. Lihat tuh, nih sholat di jalan. Iyalah dis. Kamu itu harusnya Oh, kok menghibur iyalah penonton dis, kamu, iyalah dis. dis. Penonton kamu Ini udah banyak, orang-orang yang dis. sholat di jalan nih, dikawal lagi sama tentara tuh lu nih. Nih, betul? Ini nanti banyak yang DM aku, dis. Tuh, lihat tuh komentar-komentarnya, dis. Tuh lari ngomongin komentar sih kamu. Jadi Pada gini, Yusuf, Iya. saya cuma mau Gimana, ngomong sama dis? kamu begini, denger ya. Kalau kamu mau lihat dari sejarah, ya, tidak ada sumbangsi Islam bagi peradaban dunia ini, nggak ada. Yang ada Ya, sumbangsinya itu kerusakan. banyak lah, dis. Coba Jangan kamu ngomong sebutkan seperti satu itu, dis. sumbangsi Islam bagi peradaban umat manusia. Sebutin satu. Kalau ada, Iya. saya terjun dari Monas. Sebutin satu. Sumbangsi Islam bagi peradaban Dari umat manusia. Coba sebutkan. Dokter Ibnu Sina itu menemukan di bidang kesehatan. Nah. Kamu cari aja. Siapa Ibnu Oh, Sina kalau itu aku siapa? bilang kamu woe. Siapa Ibnu Sina? Coba cari, makanya kamu belajar pakai otak. Gak cuma melihat negatifnya aja, Dis. Aduh, yang ada sumbangsi kalian itu apa? Satu, membuat kencing onta menjadi penyebar penyakit MERS. Nah, itu satu. Itu hoax, Dis. Menurut kamu orang-orang minum kencing onta itu hoax? Gak tahu aku, Dis. Kok Aku kamu kan bilang hoax? juga semua tahu, Dis. Kok kamu bilang hoax tadi? Ya omongan yang keluar dari mulutmu mungkin menurutku hoax, Dis. Baik, kita tunjukkan ya. Ya, tarikan aja, Tunjukkan. Dis. Buat biar penerusmu itu pada Dis, pada seneng, Dis. Teman-teman, kita sabar ya. Banyak orang Islam itu yang nggak tahu. Itulah alasan mereka itu masih Islam, teman-teman ya. Kamu tahu, sekali lagi saya katakan, seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, kaget dia besok udah dibuang agama Islamnya itu. Perhatikan. Dis, Ustadz Yahya Sebentar, Maulana kamu tadi kan dulu bilang minum pendeta, kencing sekarang onta jadi Islam tuh, hoax. Dis. Ya kan hoax. Dengar, ini kencing-kencing onta ini dijual ini. Orang Indonesia pergi ke Arab, itu mereka beli ini, minum-minumin kencing Wah, onta itu ini hoax yang diperjualbelikan. besar itu, Dis. Nih, Hoax banget itu, Dis. hoax. Hoax itu, Dis. Menurut kamu Jangan ini dipercaya, ini ke hoax ini orang-orang yang minum kencing onta ini? Hoax itu di situ extra jos, Dis. Ekstra jos. Baik, kita harus bersabar ya teman-teman ya. Kita harus Dis, kalau bersabar kamu sebentar. baca Al-Quran itu, Dis, yang Al-Ikhlas, Dis, kamu masuk Islam, Dis. Sebentar. Nanti kamu suruh minum kencing onta. Lihat nih. Kalau teman-teman ngelihat video-video minum kencing onta di TikTok tuh banyak. Lihat nih. Coba aku mau lihat yang orang Indonesia, Dis. Ada nggak? Ada caranya supaya nanti saat masuk ke dalam perut kita terasa nikmat dan juga segar. Susunya ini tidak diminum langsung dengan dirinya saja, akan tetapi efektifnya insya Allah digabungkan dengan setetes dari pipisnya. Contohnya seperti ini susu ontanya seperti ini, kemudian satu tetes dari pipis onta kita campurkan ke susu supaya dia tidak terlalu pahit. Kita lihat lagi yang lain nih. Kita lihat nih, lihat ya. Nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum Nah, dan wanita Ansar lihat nih, minum kencing onta nih. Jalan ini air kencing unta yang akan diminum oleh Pak Sobirin. Insya Allah penyakit-penyakit ada dalam tubuh akan sembuh. Ayo, silakan Pak Sobirin. Bismillah. Real, kalau fullnya real. Bismillah.
bicara ini air kencing unta yang Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita ini sudah ada pedagang susu onta. Ini besar banget susu onta dan Ya, yang diminum itu susunya aja, gak usah kencingnya itu diminum. ya. Kamera. Oh, air kencing onta dibandingkan susu. Coba susunya berapa ini, Pak? Sebentar. Ya. Lihat. Ini Ya nih bang, ini aku buka warung bang. Tamanu. Silakan dibeli. Ini rialan, wah ini 5 rial. Jadi ini 20 rial, kencing ontanya 20 rial, susunya ini 5 rial. Kenapa kencingnya lebih mahal ya? Karena untuk menunggu kencing onta itu harus berbulan-bulan apa? Nah, ini teman-teman, ini mau minum, jadi saya beli, tapi yang minum bapaknya. Bismillah. Oh. Jangan kamu bilang ajaran minum kencing onta itu nggak ada di Islam. Itu ajaran nabimu yang aneh itu. Satu-satunya Itu nabi doang, yang Dis. nyuruh minum kencing Dis, hewan. Ini ada pernyataan penting, Dis. Jangan lihat Islam itu dari orang-orangnya, Dis. Tapi Saya kamu lihat pelajari dari ajaran Dis. Muhammadnya gimana sih? Oh, kamu asal bicara, Dis. Oh, Kamu asal itu kalau bicara. Jadi menurut kamu minum kencing onta itu siapa yang ngajarin? Ya nggak tahu. Aku aja Nggak tahu, oh tanya saya. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Top only top the top. Itu yang ngajarin nabimu Muhammad. Makanya saya bilang dia itu nabi yang agak lain. Ya, jangan Sekarang gitu, saya Dis. tanya sama kamu. Muhammad itu dia nyuruh minum kencing onta. Sebutkan satu nabi yang kayak Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Datanya apa, Dis? Apa ada datanya kita Nggak suruh tahu dia kencing datanya. untuk- Baik. Kita sadarkan ya teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang di antara 28.000 orang ini yang nonton teman-teman. Banyak muslim di situ yang sudah meragukan agama Islam. Mereka sudah melihat apakah benar ya agama kita ini kayak begini. Ternyata benar teman-teman Nanti ya. kalau kamu dipindah jadi Islam, Nih, orang-orang saya nanti tunjukkan. kalau pada menurut gimana kamu? Perhatikan, saya tunjukkan ya. Nih. Ada sebuah hadis di mana di sini disebutkan tentang meminum kencing onta. Baik. Saya jelaskan ya, kita tunjukkan hadisnya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, lihat ya. Ini hadisnya dari Anas bin Malik bahwa orang-orang dari Uqal mendatangi Nabi Muhammad setelah mereka menderita sakit akibat cuaca di Madinah. Lalu beliau memerintahkan mereka berobat dengan memakai 3 sampai 10 onta dengan cara meminum air kencing nih. Dengan cara meminum air kencing dan air susunya. Kencingnya onta diminum, inilah sumbangsi Muhammad bagi peradaban manusia nih. Kencing onta, akhirnya orang-orang Islam pencinta Muhammad, penuhan Muhammad pergi ke Arab minumin kencingnya onta. Gimana? Mau ngomong apa kamu sekarang? Salah satu hadis. Apa? Aku mau ngomong kamu. Ya udah silakan. Silakan. Kamu ngomong aku diem. Ya udah Jangan silakan. terus, Apa tanggapan Dis. kamu? Apa berani masih mau bantah kamu sekarang? Salah satu orang yang membaca hadis itu harus muslim, Dis. Untuk bisa dipercaya, Dis. Lah kamu ini belum muslim, masa bisa aku percaya, Berarti walaupun itu ada kamu hadis gini itu aja, tertulis. kamu Islam dulu Sebentar, aja, sebentar. kamu baca, aku percaya. Berarti walaupun ada hadisnya tertulis, selama yang baca bukan muslim, berarti bohong hadisnya.
bohong orangnya. Karena kamu bukan muslim dan kamu itu ya botol itu, Dis, gak belajar. Oke, walaupun hadisnya tertulis demikian, karena saya yang baca, berarti jadi bohong ya. Syarat hadis itu perawinya harus adil, perawinya harus, kebetulan saya jurusan hadis di Universitas Islam Negeri Salatiga, Dis. Jurusan hadis. Kalau kamu Baik, sekolah, baik. Kalau kamu itu sekolah enggak? Baik, SD aja belum baik. lulus, Sebentar ya. Sebentar. Sabar ya. Kalau saya yang jangan ngomong, kepanasan mereka dulu nggak dong, percaya. Kalau saya ngomong kan mereka nggak percaya, betul? Betul? Betul nggak? Itu pasti di setelin video. Loh. Itu kan sekarang banyak Tadi AI. saya ngomong katanya kamu nggak percaya. Giliran kalau orang lain yang ngomong kamu nggak percaya gimana? Emang kamu belum Katanya pernah kamu tahu bilang ada- seharus seorang muslim yang ngomong. Apa video AI itu Jan LBF mano promosi judi online itu? Saya yang ngomong dibilang tidak beriman, bukan muslim, nggak bisa dipercaya. Kamu Nih, Islam dulu aja, kalau Dis. muslim yang ngomong, coba sebentar, kamu dengerin ini. Ini muslim yang ngomong, dengar. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau baru dia minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah ini. Nah, sudah, masih kau ragukan lagi? Nah, apa, Dis? Jadi saya bilang teman-teman, ketika seorang Islam membuka mulutnya tentang agama Islam, disitulah dia akan mengucapkan dusta yang tanpa berhenti-hentinya. Pret, kamu dikasih tahu dari tadi. Kamu bilang enggak. Sekarang masih kamu ragukan. Kamu itu kalau ngomong itu nggak ada dasarnya, Dis. Udah kau tidur di bawah sana.